Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wadi Cantika Nur Hajalatul Uswa dengan NIM S1I12300 dari kelas genap. Pada video kali ini saya akan menjawab soal ulangan tengah semester mata kuliah Teknologi Informasi. Baiklah, langsung saja. Yang pertama, komponen-komponen Central Processing Unit atau CPU. Di dalam CPU terdapat 4 komponen inti. Yang pertama, ALU atau Arithmetic Logic Unit. ALU adalah bagian dari CPU yang bertanggung jawab untuk melakukan operasi matematika dasar dan operasi logika. ALU adalah bagian inti dari CPU yang melakukan perhitungan. Kemudian kedua, register adalah unit memori kecil yang terdapat di dalam CPU. Register digunakan untuk menyimpan data yang sedang diproses atau akan diproses. Beberapa register khusus digunakan untuk menyimpan alamat memori, instruksi, dan data sementara. Kemudian yang ketiga, control unit atau unit kendali. Control unit mengatur aliran data dan instruksi di dalam CPU. Control unit ini mengambil instruksi dari memori dan mengarahkan operasi yang sesuai di ALU dan register. Control unit ini juga bertanggung jawab untuk mengontrol semua komponen CPU agar bekerja secara sinkron. Kemudian yang keempat, CPU interconnection. CPU interconnection adalah sistem koneksi dan bus yang menghubungkan komponen internal CPU yaitu ALU, unit control, dan register-register, dan juga dengan bus-bus eksternal CPU yang menghubungkan dengan sistem lainnya seperti memori utama, piranti masukan, dan piranti keluaran. Gambarnya seperti ini. Kemudian yang kedua, perbedaan freeware, shareware, dan open source. Freeware adalah perangkat lunak yang dapat digunakan tanpa biaya. Penggunaan freeware dapat mengunduh, menginstal, dan menggunakan software ini tanpa membayar lisensi. Contohnya 7-Zip. Yang kedua, shareware adalah perangkat lunak yang dapat diunduh dan digunakan dalam periode percobaan, tetapi biasanya memiliki fitur terbatas. Pengguna shareware diminta untuk membayar lisensi atau biaya untuk mendapatkan akses penuh ke semua fitur. Contohnya WinZip. Selanjutnya, open source. Open source adalah perangkat lunak yang kode sumbernya tersedia untuk umum. Perangkat ini memungkinkan siapapun untuk melihat, memodifikasi, dan mendistribusikan ulang kode sumber sesuai dengan lisensi open source yang berlaku. Contohnya Linux. Kemudian lanjut, fungsi sistem operasi pada komputer. Yang pertama, manajemen sumber daya. Berfungsi untuk mengelola sumber daya komputer seperti CPU, RAM, penyimpanan, perangkat keras, dan perangkat lunak. Sistem operasi ini memastikan bahwa sumber daya digunakan secara efisien oleh program-program yang berjalan. Kemudian yang kedua, manajer file. Berfungsi untuk mengatur penyimpanan, pembacaan, penulisan, dan penghapusan file di dalam komputer. Sistem operasi ini memungkinkan pengguna untuk menyimpan dan mengorganisir data mereka. Kemudian yang ketiga, keamanan. Berfungsi untuk bertanggung jawab atas keamanan sistem. Sistem operasi ini melindungi sistem dari ancaman seperti virus, malware, dan akses tidak sah. Kemudian, manajemen perangkat keras. Berfungsi untuk mengelola perangkat keras komputer seperti printer, mouse, keyboard, dan perangkat lainnya. Sistem operasi ini memungkinkan perangkat lunak untuk berinteraksi dengan perangkat keras dengan cara yang konsisten. Kemudian, yang keempat, manajemen jaringan. Jika komputer terhubung ke jaringan, sistem operasi memfasilitasi komunikasi dan pertukaran data antara komputer dengan perangkat lain di jaringan. Kemudian yang keenam, manajemen memori. Berfungsi untuk mengelola RAM komputer, mengalokasikan dan mengatur penggunaan memori oleh program-program yang berjalan. Selanjutnya, jenis program aplikasi. Yang pertama, perangkat lunak pengolah kata atau word processing software. Perangkat ini dirancang untuk membuat, mengedit, dan memformat dokumen teks. Perangkat ini menyediakan alat untuk mengetik, memformat teks, menambahkan gambar, tabel, dan grafik ke dalam dokumen. Contohnya itu Microsoft Word. Ini. Kemudian yang kedua, perangkat lunak spreadsheet software. Perangkat ini digunakan untuk membuat
mengorganisir dan menghitung data dalam bentuk tabel atau lembar kerja. Perangkat ini memungkinkan pengguna untuk membuat rumus matematis dan menghasilkan grafik berdasarkan data. Contohnya Microsoft Excel. Kemudian yang ketiga, perangkat lunak desain grafis atau graphic design software. Perangkat ini digunakan untuk membuat, mengedit, dan memanipulasi gambar, ilustrasi, dan grafik. Contohnya Adobe Photoshop. Oke, lanjut. Cara kerjasama antara prosesor dan memori dalam mengolah data. Yang pertama, mengambil data. Prosesor memulai dengan mengambil instruksi dan data yang diperlukan dari memori. Instruksi ini mungkin berasal dari program yang berjalan atau sistem operasi. Yang kedua, penyimpanan instruksi. Instruksi yang diambil dari memori dimuat ke dalam register khusus di dalam CPU yang disebut instruction register. Yang ketiga, eksekusi instruksi. Prosesor mulai menjalankan instruksi yang dimuat. Instruksi ini dapat berupa operasi aritmetika, logika, pengambilan data lebih lanjut, atau instruksi kontrol lainnya. Yang keempat, akses data. Ketika instruksi memerlukan akses ke data yang tersimpan di memori, prosesor mengirim permintaan ke memori untuk membaca atau menulis data ini. Yang kelima, transfer data. Memori merespon permintaan dari CPU untuk mengirimkan data yang diminta melalui bus data yang merupakan jalur komunikasi antara CPU dan RAM. Yang keenam, pemuatan data. Data yang diterima dari memori dimuat ke dalam register CPU yang sesuai, yang kemudian digunakan dalam pelaksanaan instruksi. Yang ketujuh, eksekusi lanjutan. Prosesor melanjutkan eksekusi instruksi sesuai dengan data yang dimuat. Ini dapat mencakup perhitungan matematis, perbandingan, pemindahan data, atau operasi lainnya. Kemudian yang kedelapan, cicilan berulang. Selama eksekusi program, langkah-langkah ini terjadi berulang kali, dengan CPU terus meminta dan memuat instruksi dan data dari memori sesuai dengan kebutuhan. Oke, baiklah, itu saja yang dapat saya jelaskan. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.